Welcome to the podcast SMA Taman Siswa. Salam dan bahagia. Salam. Kembali lagi di podcast SMA Taman Siswa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua PPTS periode 2023-2024 atas nama. Perkenalkan, nama saya Revalina Alifia Putri. Akan dipanggil Reva. Saya dari kelas 12 Dan selama beberapa menit ke depan, sobat-sobat akan saya temani sebagai host yang baru memulai debut dengan saya sendiri, Reza Dwi Saputra dari kelas 10-8. Nah kak, langsung ke pertanyaan aja nih ya. Oke. Kakak ini kan, kak, saya panggilnya kak atau mbak ini? Sama aja, senyamannya aja. Kalau gitu saya panggil mbak aja ya. Berarti di Mbak Reva ini kan sangat istilahnya pandai dalam berpublic speaking kan. Dan jujur aja, Mbak Reva ini saya mengidolakan Mbak Reva sebagai sosok yang pandai berpublic speaking dan menjadi kiblat saya. Oh my god. Ya, jadi kiblat saya. Nanti saya jadi di sini. Oke, thank you. Dan saya ingin meminta tips atau bagaimana sih caranya yang public speaking yang benar dan apa rahasianya, dan mungkin sobat-sobat yang menonton ini pun bertanya-tanya juga apa yang membuat public speaking yang Mbak Reva itu sangat-sangat mempunyai ciri khas yang sangat-sangat ke Mbak Reva sendiri gitu, seperti menggebu-gebu lalu sangat bersemangat sekali itu bagi unik saya sendiri bagaimana? Oke, jadi saya boleh jelaskan. Ya. Sebenarnya saya sampai detik ini juga masih dalam atau belajar tentang public speaking gitu ya. Cuma saya mulai belajar dalam public speaking itu sejak saya sekolah madrasah ibtidaiyah. Saya latih dari kelas 1 itu, 1 MI. Itu saya latih terus. Karena saya sudah tahu bahwa saya memiliki potensi di situ. Lalu habis itu kebetulan nih saya suka berbicara sendiri maksudnya. Dan berbicara sendiri itu di depan kaca. Karena kayak suka narsis gitu. Nah, otomatis pada waktu itu kebetulan saya mewakili sekolah saya MI untuk maju di dalam lomba pidato dakwah. Dan saya di situ juga mulai tambahlah eksplor diri saya untuk berbicara sendiri di depan kaca. Terus selain itu, yang menjadi kunci kedua adalah rasa percaya diri saya. Kalau semisal nih, saya dalam fashion mungkin sudah oke lah dalam hal ini, tapi saya kurang percaya diri padahal saya memiliki fashion tersebut. Kalau semisal fashion sudah ada, maksudnya sudah jelas, tapi percaya diri yang kurang mendukung. Nah itu yang perlu kita tingkatkan, dimana nanti tingkat percaya dirinya itu bisa lebih membangkitkan kita agar percakapan atau omongan yang kita sampaikan ke orang lain, informasinya itu bisa ditangkap dengan lebih jelas. Kenapa? Karena kita lebih percaya diri dan tanpa ada rasa nervous. Kalau menurut saya ya, apalagi pengalaman pertama seseorang, nervous itu mungkin wajar-wajar banget. Cuma di sisi lain saya akan ada kasih tips beberapa gimana cara para penonton dan juga kamu mengatasi nervous itu agak sedikit berkurang. Yang pertama, tentunya nervous kita takut akan dilihat penonton. Nah, kuncinya adalah jangan melihat mata penonton. Kalau bisa, lihat penonton itu bagian kulitnya, apa jidat. Iya, jidat penonton. Lalu, yang kedua, cara kamu untuk mengatasi nervous pada waktu kamu menyampaikan presentasi atau lagi di depan panggung nih. Contohnya, kamu harus bisa menguasai kondisi tempatmu itu sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kamu selain di satu tempat saja, kalau bisa mondar-mandir. Terus yang kedua, gerak-gerik tubuhmu itu harus main. Jangan sampai kamu segini doang. Pasti monoton kan ya. Pasti nanti penonton itu berpandangan ini orang lagi berbicara atau lagi apa. Pasti seperti itu. Aja sih. Berarti memang kuncinya itu dari diri sendiri sama latihan yang cukup keras dan pengalaman yang sangat banyak. Nah untuk apa itu? Dan juga mungkin banyak kan kebetulan katanya juga seorang duta koperasi. Nah, sebagai duta koperasi dan ketua PPTS itu bagaimana sih Kak cara untuk mengatur waktunya? Dan jujur saya juga bertanya-tanya akan hal itu. Bagaimana seorang ketua PPTS bisa menjadi duta koperasi yang notabene itu jadwalnya juga padat jadwalnya juga padat. Dan bagaimana cara untuk manage waktunya?
Mungkin di sini saya ingin ngasih tahu kamu dulu gambaran bahwasanya kita di masa muda harus mencari relasi sebaik-baiknya dan juga harus mengikuti organisasi sebaik-baiknya. Di sisi lain saya di sekolah menjabat sebagai ketua organisasi siswa tentunya. Dan yang kedua saya menjabat sebagai ketua koperasi Kota Mojokerto. Dan yang ketiga kebetulan saya mengikuti himpunan musyawarah OSIS Mojokerto Raya dan kebetulan menjabat sebagai sekretaris OSISnya Kota Mojokerto. Nah, pasti di sini saya juga bingung banget akan manajemennya. Tapi yang paling utama, pastinya kamu harus bisa mengetahui jadwal mana dan juga event mana yang sekiranya sangat penting untuk didahulukan. Itu yang paling utama. Semisal nih, yang di event sekolah saya rasa penting banget, dan di event himno sama duta koperasi saya rasa ada yang mewakili dari anggota lain. Mungkin di sini saya juga bisa untuk mendahulukan event yang di sekolah, karena tugas saya di sini adalah pemimpin. Jadi saya harus benar-benar mengkoordinasi bahwasanya acara ini bisa berjalan dengan lancar, karena di sini saya mengawasi dan mengawasi. Nah, yang kedua, semisal kalau acara yang di sekolah sudah benar-benar pasti aman, mungkin di sini saya bisa mengambil alih untuk cari event yang kedua, misal event yang benar, yakni duta koperasi. Mungkin di situ saya bisa bergantian waktunya. Jadi habis di OSIS langsung ke duta koperasi. Mungkin itu ya cara terbaik. Jadi kita harus bisa membedakan mana waktu kita dahulukan waktu yang penting sama event yang nggak penting. Oh, berarti memang harus pintar-pintar memilih ya kayak. Iya, sama itu sih kamu harus bisa mengatur jadwalmu sebaik mungkin. Jangan sampai jadwal itu kamu diatur sampai tabrak-tabrakan gitu ya. Jadi saran aku harus dahulukan mana yang benar-benar penting. Kalau selagi event sekolah benar-benar penting banget, berarti itu yang harus kamu dahulukan. Kalau misal dua-duanya penting, misal nih yang sekolah dahulukan, lanjut kalau sudah aman geser ke tempat yang satunya. Seperti itu. Oke, sobatnya. Ilmu baru sobat, catat ya. Tidak boleh dicatat ya sobat ya. Ini catat semua sobat. Semua yang disampaikan Mbak Reven adalah pengalaman pribadi yang sangat-sangat bermanfaat untuk mungkin sobat-sobat yang ingin memulai organisasi ataupun ingin memulai suatu pengalaman di organisasi, mungkin bisa diambil pengalaman dari Mbak Reven dan bisa dipakai. Lalu untuk dan ada banyak nih Kak Afif. Terus untuk kan ada banyak kegiatan loh kan, banyak kegiatan. Habis itu kan misalnya menjabat tiga organisasi. Apakah nilai akademik Mbak Reven ini terganggu atau tidak? Kebetulan alhamdulillah ya, sejauh ini saya mengikuti organisasi dan di kelas 10 saya menjabat sebagai wakil dan kelas 11 saya menjabat sebagai ketua. Sejauh ini alhamdulillah aman terkendali. Karena memang tugas itu gimana ya, termasuk tetap tanggung jawab juga. Jadi organisasi tanggung jawab dan tugas sekolah juga termasuk tanggung jawab. Jadi kalau bisa kita harus kesamaratakan keduanya. Jangan sampai kita membanding-bandingkan yang satu dan kita meninggalkan yang satunya lagi. Itu misalnya tidak adil. Jadi pesan saya, kalau misal memang lagi benar-benar capek, kan itu kita merasa kayak males untuk menangkap pelajaran ya. Mungkin kita bisa menanyakan materi kepada kamu tersebut, guru tersebut. Kira-kira saya ketinggalan mata pelajaran apa Bu? Jadi itu nanti kita bisa memperluas nilai kita dan nantinya kita bisa unggul di non akademik maupun di akademiknya. Ah, I see. Berarti memang harus niat ya Kak ya? Iya, harus niat. Namanya tanggung jawab. Iya. Dicatat semua ya sobat ya, dari ilmu dari Kak Reva, dari Mbak Reva ini. Dan mungkin cukup di sini aja ya Kak ya untuk podcast yang hari ini. Terima kasih telah bisa meluangkan waktunya di sesi kali ini. Dan mungkin untuk sobat-sobat penonton kali ini, semoga ilmu yang disampaikan Mbak Reva ini sangat-sangat bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin memulai organisasi. Dan cukup sampai di sini podcast tak kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam.